Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, anak-anakku kelas 3, baik kelas 3 Ad-Din maupun kelas 3 Firdaus. Pada kesempatan yang barokah ini, kembali kita akan melaksanakan pembelajaran, yaitu kita akan masuk ke pelajaran 6 tentang akhlak tercela durhaka kepada orang tua. Pelajaran 6 ini terdapat pada buku paket halaman 77. Silakan Anda semua menyiapkan buku paket akidah akhlak dan membuka halaman 77 pelajaran 6. Anak-anakku yang berbahagia, akhlak tercela durhaka kepada orang tua. Perlu kita ketahui bahwa jasa orang tua terhadap anaknya begitu besar. Kenyataan itu tidak dapat diingkari oleh siapapun. Coba kita renungkan, saat mengandung anaknya, seorang ibu dalam keadaan lemah dan susah. Ketika melahirkan, seorang ibu harus bertaruh nyawa untuk anaknya. Selanjutnya, memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama 2 tahun. Oleh sebab itu, anak-anakku, janganlah mendurhakai kedua orang tua jika kita tidak ingin masuk neraka. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah dan akan mendapat balasan yang berat di akhirat nantinya. Perbaiki sikap kita terhadap orang tua agar hidup semakin tenang, orang tua menjadi senang dan terhindar dari dosa besar di kemudian hari. Baiklah anak-anakku semua, silahkan Ananda semua membuka buku paket halaman 80. Bagian A, durhaka kepada orang tua. Yang pertama, pengertian durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah berbuat buruk pada mereka dan menyia-nyiakan hak mereka. Secara bahasa, kata al-uquq atau durhaka berasal dari kata al-aqu yang berarti al-qat'u, memutus, merobek, memotong atau membelah. Sedangkan menurut syarak, durhaka adalah setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 sebagai berikut. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah
engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Nah, itulah anak-anakku yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua. Jadi agama melarang kita untuk durhaka kepada orang tua. Kita lanjut anak-anakku, yang kedua adalah bentuk dan contoh durhaka kepada orang tua. Bentuk durhaka kepada orang tua antara lain sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, menimbulkan gangguan terhadap orang tua baik berupa perkataan atau ucapan maupun perbuatan yang membuat orang tua sedih dan sakit hati. Yang kedua atau yang B, berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Yang C, membentak atau menghardik orang tua. Yang D, bakhil, tidak mengurusi orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurusi orang tuanya, padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Seandainya memberi nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Yang E, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku semua tidak boleh merendahkan orang tua, karena kalau kita berbuat seperti itu termasuklah kita orang yang durhaka. Selanjutnya yang F adalah menyuruh orang tua, misalnya menyapu, mencuci, atau menyiapkan makanan. Pekerjaan tersebut sangatlah tidak pantas bagi orang tua, terutama jika mereka sudah tua atau lemah. Akan tetapi, jika si ibu melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka tidak mengapa, dan karena itu anak harus berterima kasih. Untuk yang G, menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Yang H, mendahulukan taat kepada istri daripada orang tua. Bahkan ada sebagian orang dengan teganya mengusir ibunya demi menuruti kemauan istrinya. Yang terakhir adalah bentuk atau contoh durhaka kepada orang tua adalah malu mengakui orang tuanya. Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tua dan tempat tinggalnya ketika status sosialnya meningkat. Tidak diragukan lagi, sikap semacam ini adalah sikap yang sangat tercela, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji dan nista. Demikianlah anak-anakku, yaitu bagian A, durhaka kepada orang tua, di mana tadi kita sudah membahas tentang pengertian durhaka kepada orang tua dan bentuk atau contoh durhaka kepada orang tua. Ini yang bagian A pada halaman 80 sampai dengan 81. Selanjutnya pada halaman 82, yaitu bagian B, kisah Kan'an, di mana Kan'an adalah putra tertua dari Nabi Nuh alaihissalam. Untuk lebih lanjutnya anak-anakku, silahkan Ananda membaca kisah Kan'an mulai dari halaman 82 sampai dengan halaman 84. Semoga anak-anakku semua bisa menjadikan pelajaran kisah dari putra Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Selamat membaca anak-anakku untuk bagian B, kisah Kan'an. Mungkin Ustadz sampai di sini dulu. Mohon maaf untuk segala kehilafannya, dan silahkan Ananda melanjutkan membaca kisah Kan'an tersebut. Demikian dari Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.